sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu karena saya sudah lulus lama. Di analis ya. Analisnya D4 program ya atau S1? S1 ya berarti ya? Ya dari D3 terus melanjut S1. Gitu. Oke. Karena ada anak analis. Mbak Avinda SKR. SKR itu apa Mbak? Sarjana? Apa? Bukan dok. Oh itu nama? Dari Kanti Rahayu. Nggih. Oh saya pikir singkatan dari sarjana apa ya. Nggih. Kapan terakhir belajar sistem imunitas? Waktu S1 dok. S1. Tahun S1-nya di mana? Di Universitas Jember dok. Saya sebenarnya sudah lulus lama, terus sekarang lanjut lagi. Oh gitu. Nggih. S1-nya di bidang apa? Biologi dok. Oh biologi ya. Kalau biologi jelas belajar ya. Ya. Terus siapa lagi yang cowok? Umar Zafrullah. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, dok. Ya. Saya terakhir belajar imunologi juga mungkin ketika S1, namun itu juga hanya parsial ya, dalam artian tidak menyeluruh dan tidak terlalu kompleks gitu. Bidangnya apa S1-nya? Pendidikan biologi, dokter. Di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Oh, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya ya. Iya. Saya terakhir ke Tasik itu sebelum pandemi 2019 ada mengisi seminar di sana. Ya, dok. Terakhir mungkin Zulinar Anwar. Selamat pagi, dokter. Ya. Jadi terakhir belajar sistem imun itu pas S1, dok. Saya dari fisioterapi. Kebetulan waktu S1 itu pernah, ya. Kebetulan waktu S1 itu pernah belajar sistem imun, tapi tidak terlalu mendalam, dok. Dan biasanya dikaitkan dengan pemeriksaan mata kuliahnya itu patologi klinik, dok. Jadi cukup untuk mengenal misalnya ada pasien yang membawa hasil laboratoriumnya, mungkin menjadi pertimbangan dalam pemberian latihan, dok. Jadi tidak terlalu mendalam. Oke, ya. Jadi ada yang fisioterapi, pendidikan biologi, ada apalagi tadi analis ya. Mungkin saya sampling 5 ya. Satu lagi Farda Takoufa. Iya dok, saya juga waktu S1 belajar terakhir untuk sistem imun, tapi itu juga udah 4-5 tahun yang lalu dan tidak mendalam. Kebetulan hanya pengenalan di awal saja. Oke, satunya apa bidangnya? Biologi. No, biologi di UGM. Oh, UGM. Angkatan berapa? 2015. Oh ya. Biologi itu UGM tuh yang saya penelitian bersama itu sama Bu Nastiti. Oh, anjir. Ya, itu fisiologi hewan ya, Pak. Iya. Oke, jadi sebetulnya tetanggaan ya kita ya. Iya. Saya jarang ke biologi, dan sekarang juga kuliahmu tinggal nyebrang kalau udah luring. Jadi enggak. Saya lanjutkan kalau begitu ya. Jadi ini apa ya, mungkin untuk teman-teman biologi gampang, ada ekstraseluler sama intraseluler. Nah, kalau dalam perspektif imunologi, itu patogen yang menyerang tubuh kita itu akan mudah dibagi menjadi patogen yang ekstrasel dan patogen yang intrasel. Nah, apa yang dimaksud dengan patogen yang ekstrasel? Patogen yang ekstrasel itu ketika dia menginfeksi tubuh manusia, yaitu banyak bereplikasinya di luar sel di luar sel tubuh kita. Jadi tidak tidak sampai masuk menginfeksi dan bereplikasi secara
intraseluler. Nah, ini misalnya ada virus, ya ada bakteri tertentu, ada protozoa, ada jamur, ada cacing. Ya. Dan mereka akan ada di interstitial space, entah itu darah atau di limpa. Nah, kemudian ada yang intraseluler. Nah, intraseluler itu adalah patogen-patogen yang dia itu bisa survive ya, ketika memang dia itu akan bereplikasinya intrasel. Nah, intrasel itu ada dibagi menjadi 2 kompartemen di sini sesuai dengan struktur dari selnya. Ada yang sitoplasmik. Sitoplasmik itu ada di sitoplasma. Ya, bereplikasinya di sitoplasma. Ini contohnya adalah virus. Kemudian ada di vesikel. Vesikel itu suatu membran khusus yang ada di dalam sel, ya, yang itu bisa berupa fagosum atau lisosom atau fagulisosom atau sejenis itu, ya, yang ini menjadi tempat untuk replikasi beberapa patogen. Di sini contoh-contohnya ada Mycobacteria, Trypanosome, ya, dan yang lainnya. Nah, ini pembagian seperti ini itu akan memudahkan kita mempelajari bagaimanakah respon kekebalan tubuh kita terhadap patogen. Nah, ini outline kuliah saya. Yang pertama adalah General Immune Response Against Virus. Nah, kalau virus itu selalu intraseluler, ya. Kalaupun ada virus yang ekstraseluler di sini, ya, di sini ada virus tetapi ekstraseluler, ya, itu maksudnya adalah ketika virus itu menyebar ke tubuh yang lain. Tetapi untuk bisa bereplikasi, untuk bisa hidup, ya, virus itu harus masuk, ya, ke dalam intraseluler. Nah, ini adalah respons imun general terhadap virus, kemudian intraseluler bakteria, dan kemudian juga ekstraseluler bakteria. Nah, ini sedikit overview tentang apa itu virus, ya. Jadi virus itu ada komponen proteinnya dan ada komponen material genetiknya. Itu yang harus diingat dulu. Komponen struktural adalah komponen yang menyusun partikel virus. Ya, nah, secara umum, ya, partikel virus ada yang bentuknya icosahedral simetris seperti ini, ada yang helix. Nah, kemudian ada yang kalau naked, ya, itu berarti hanya berisi protein kapsid saja. Kemudian ada yang envelope, virus itu ada yang envelope, ya, dia diselubungi oleh membran lipid yang ini berasal dari membran sel hostnya ketika menginfeksi. Nah, untuk genomnya sendiri ada yang DNA, ada yang RNA, baik untai ganda, double stranded DNA, ya, dsDNA, atau untai tunggal, single stranded DNA. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya, ada naked virus, ya, isinya cuma kapsid, itu adalah protein dan juga genom, ya, nucleic acid. Dan ada yang envelope virus, ya, ada yang envelope virus ini, ya, ada yang diselubungi lagi oleh membran lipid bilayer. Nah, ini viral genome yang tadi saya sampaikan, ya. Viral genome itu ada DNA, ada RNA, ada yang satu rantai single stranded, ada yang double stranded. Kemudian dari sisi bentuk itu ada yang sirkuler, ya, ada yang linear, ada yang sirkuler, circle. Ya. Yang sirkuler itu misalnya phages, itu adalah virus yang menginfeksi bakteri, ya, atau baculovirus. Kemudian ada yang berupa RNA genome, ya. RNA genome ini bisa ada yang single stranded, ada yang double stranded, dan ada yang sirkuler. Single stranded dan sirkuler ini contohnya adalah hepatitis delta virus. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya ada, ya, virus
menginfeksi tubuh manusia, ya, itu respon imunitasnya, ya, itu kita bisa mengenali kedatangan virus itu baik dengan mengenal proteinnya, yang itu menyusun vaksin, atau mengenal dari komponen material genetiknya, yang itu adalah nucleic acid. Dan tubuh kita memiliki kemampuan untuk membedakan manakah protein virus, manakah protein dari tubuh kita sendiri, ya, kemudian manakah material genetik yang berasal dari virus, dan manakah material genetik yang berasal dari tubuh kita sendiri. Nanti akan saya jelaskan. Nah, secara umum ini adalah bagaimana virus itu masuk, kemudian menginfeksi ke dalam tubuh. Jadi ada suatu proses yang disebut dengan attachment. Ya, attachment ini melibatkan dua struktur utama. Yang pertama adalah protein yang ada di permukaan virus, yang ada tonjolannya ini, kemudian reseptor yang ada di sel host. Jadi itu salah satu syarat bagaimanakah virus itu bisa menginfeksi ke dalam sel host. Nah, nanti ketika dia sudah masuk penetrasi ke dalam sel, atau dalam sebuah proses yang namanya proses entry, maka ada sintesis. Sintesis ini adalah sintesis material genetik dari virus itu sendiri, dan juga sintesis dari partikel, ya, protein-protein yang membentuk viral partikelnya. Kemudian ada assembly. Assembly ini semacam apa ya? Bagaimanakah komponen-komponen tadi itu akhirnya di packing menjadi viral partikel yang matur, ya, kemudian rilis, ya, keluar sel. Dan ini bisa jutaan atau lebih dari itu untuk sel virus-virus yang sangat produktif. Nah, kemudian ini adalah gambaran innate dan juga adaptive immune response secara umum. Saya di kantor, saya pikir masih belum ada orang, dan kalau pakai masker terus agak sesak. Oke, saya pas dulu. Jadi ini adalah gambaran umum bagaimanakah sistem imunitas bawaan dan juga sistem imunitas adaptif, ya. Jadi mungkin nanti ketika ada kuliah magister biomedis, ketika imunologi nanti akan banyak belajar masalah ini. Ya, secara umum sistem imunitas kita itu ada dua, sistem imunitas bawaan dan sistem imunitas adaptif. Sistem imunitas bawaan ini yang memberikan proteksi dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu cepat, dan juga memang dia ini, kalau bahasa sekarang itu adalah garda terdepan, first line defense, karena banyak sekali komponen dari innate immunity itu yang berada pada site of infection-nya. Ya, jadi misalnya ada bakteri atau virus yang masuk melalui saluran pernafasan, mukosa, maka sistem kekebalan tubuh yang innate itu sudah ada di situ. Ya, bisa berupa fagosit. Fagosit ini bisa makrofag atau neutrofil, kemudian dendritic cells, ya, kemudian bisa berupa natural killer cells, dan atau komplement. Nah, kalau misalnya innate immunity-nya sudah teraktivasi, nanti dia akan mengaktifkan, ya, adaptive immunity, dan ini yang butuh waktu. Ya, mengapa? Karena untuk adaptive immunity itu, ya, butuh untuk pengenalan, kemudian butuh aktivasi, butuh proliferasi. Makanya dia membutuhkan waktu yang agak lama. Peak-nya bisa jadi 1-2 pekan post-infection. Ya, itu mengapa ketika seseorang itu terinfeksi
misalnya tanggal 1, mungkin peak antibody itu baru terdeteksi pada hari ke-14. Ya. Which is itu sangat terlambat untuk banyak sekali penyakit infeksi. Ya. Berbeda halnya ketika dia terinfeksi kedua kalinya. Maka sistem adaptif itu memiliki memory response. Jadi kalau sudah pernah mengenal antigen yang spesifik, ya, dia sudah memiliki memori, sehingga respon kedua itu akan jauh lebih cepat dengan level yang lebih tinggi. Nah, itu makanya ada intervensi vaksinasi. Mengapa? First infection-nya itu diganti dengan vaksin. Supaya apa? Supaya kita punya memory response, ya, sehingga second infection yang harusnya itu alami itu menjadi first infection. Jadi ketika kita first infection-nya itu diganti dengan vaksin, kita sudah punya memory response, sehingga ketika kita terinfeksi oleh patogen yang sebenarnya, ya, itu respon tubuh kita seperti secondary response. Ya, kita bisa berespon lebih cepat, ya, dan juga dengan level proteksi yang lebih tinggi. Ya, makanya itu adalah tujuan dari intervensi vaksinasi, termasuk vaksin COVID yang sekarang ini digencarkan oleh pemerintah. Kok kalian jadi serius-serius gitu ya? Enggak, ngeliatinnya itu saya agak bertanya ini kayak sesuatu hal yang benar-benar baru atau ini ya. Jadi ini nggak usah khawatir, saya general sekali. Jadi karena ini cuma suplementasi, tapi nanti detailnya akan ada di perkuliahan imunologi. Saya salah satu tim mata kuliah imunologi. Biasanya tuh banyak yang remedi karena sulit. Makanya pesan saya sering-sering belajar imunologi sejak sekarang, baca-baca secara general dulu, nanti pas ininya mungkin nggak tahu nanti saya termasuk yang ngajar kalian atau enggak. Nah, ini general immune response against virus. Jadi kalau secara umum, ya, dari berbagai macam komponen innate dan adaptif tadi itu tidak semua bertanggung jawab terhadap respon imun terhadap virus, itu prinsipnya. Jadi ada beberapa hal. Dari sekian banyak komponen innate immunity, yang paling berperan dalam imunitas melawan virus itu adalah pertama adalah respon interferon, ya, interferon response. Kemudian yang kedua, komponen innate immunity yang paling penting dalam respon terhadap virus itu adalah natural kill cell response. Ya, ini dua hal ini. Nah, kalau adaptive immunity sama, ya, B cell dan CD8, CTL, cytotoxic T lymphocyte. Nah, B cell itu nanti akan memproduksi antibodi. Nah, ketika antibodi itu diproduksi, dia akan bisa mengikat protein virus, sehingga ini yang disebut sebagai netralisasi. Ya, netralisasi itu partikel virus diikat oleh atau di-attach oleh antibodi, sehingga dia tidak bisa lagi attach ke sel hostnya. Jadi saya ke sini ya, dalam proses ini ketika protein yang terluar ini sudah di-code, ya, sudah ditempeli dengan antibodi, maka dia tidak bisa lagi nempel di sel hostnya. Nah, itu yang disebut sebagai antibodi netralisasi, ya, neutralizing antibody. Ya. Nah, itu kalau kita punya itu, ya, itu bisa dikatakan kita kebal terhadap infeksi virus. Ya, makanya kalau teman-teman di vaksinasi COVID, itu yang dicari adalah antibodi netralisasi terhadap protein spike-nya, protein spike dari SARS-CoV-2. Yang itu lebih spesifik lagi adalah mentarget RBD namanya, reseptor binding domain. Ya, jadi nanti kalau teman-teman lihat ada temennya yang periksa untuk mencari titer dari antibodi terhadap RBD-nya SARS-CoV-2, nah itu yang memang maksudnya adalah antibodi netralisasi, neutralizing antibody. Nah, kemudian yang berikutnya adalah CTL. CTL itu nanti ketika virus itu sudah masuk ke dalam sel. Jadi ini adalah kerjasama antara B cell dan T cell.
Jadi kalau B-cell itu banyak berperan dalam ketika virus itu masih di luar sel, sedangkan CTL itu banyak berperan ketika virus itu sudah masuk penetrasi ke dalam sel. Nah, tadi saya bilang, yang pertama adalah bagaimana tubuh kita itu bisa mengenali bahwa tubuh kita itu diinfeksi oleh virus. Nah, tubuh kita itu bisa mengenali diinfeksi oleh virus itu, ya, terutama mengenali material genetik yang berasal dari virus itu sendiri. Jadi ada dua tempat untuk replikasi virus, ya. Ada yang intravesical, yang ada di vesicle, yang sebelah kiri. Ada yang di sitoplasmik, sebelah kanan. Baik virus itu survive di vesicle atau di sitoplasma, maka tubuh kita itu memiliki sensor. Sensor untuk mendeteksi keberadaan virus. Di ekstrasitoplasmik artinya adalah di vesicle, ya, itu kita memiliki beberapa set, ya, reseptor. Bisa TLR3, toll-like receptor. TLR itu singkatan dari toll-like receptor. Kalau anak biologi mesti hafal sekali, ya, toll-like receptor itu pertama kali di Drosophila melanogaster ditemukan. Ya kan? Bener nggak, Farda? Kamu ingat Drosophila atau enggak? Kalau saya kan bukan biologi, saya nggak belajar Drosophila. Ya, Dok. Hah? Nyamuk. Oh iya, nanti tak laporin Bu Nastiti kalau kamu nggak hafal. Ya, ini adalah toll-like reseptor. Nah, ada toll-like reseptor 3, kemudian ada toll-like reseptor 7, 8, dan 9. Dan masing-masing itu mengenali spesifik, ya. Misalnya toll-like reseptor 3 itu mengenali double-stranded RNA. Jadi virus-virus yang material genetiknya itu berupa double-stranded RNA itu akan dikenali oleh TLR3. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang virus-virus itu yang replikasinya ada di sitoplasma. Ini yang dikenali oleh bisa MDA5, bisa Rigai, bisa DA. Jadi ini. Jadi sistem imunitas tubuh kita itu seperti radar. Jadi kalau ada kapal masuk ke dalam wilayah kita, itu harus bisa dideteksi dulu. Jadi itu ada sensing dan respons. Itu prinsipnya imunologi. Ada proses untuk sensing, dia tahu bahwa ada musuh yang datang, kemudian ada respon. Ya setelah tahu ada virus, nanti responnya apa? Nah, ini, nah nanti ya ketika reseptor-reseptor tadi itu mengenali keberadaan virus, maka dia nanti akan mengaktifkan faktor-faktor transkripsi atau transcription factors. Yang itu akan migrasi masuk ke dalam nukleus, di sana ada gennya, yang akan mengaktifkan gen-gen yang mengkode interferon, ya interferon alfa dan interferon beta. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya, ketika ada virus masuk, dideteksi oleh sensor, di sini tidak digambarkan secara detail. Ya, kemudian sensor tadi akan mengaktifkan faktor-faktor transkripsi yang berakhir pada produksi interferon, baik interferon alfa, beta. Nah, ketika interferon itu terproduksi, ya maka interferon itu akan disekresikan keluar dari dalam sel. Nah, ketika dia disekresikan keluar dari dalam sel, dia akan diterima oleh reseptor interferon di sel itu sendiri. Jadi ini seperti memproduksi sesuatu, kemudian diterima dia sendiri. Ini yang disebut sebagai autocrine stimulation. Dia sendiri memproduksi interferon, dan dia sendiri yang menangkap interferon itu. Itu namanya autocrine stimulation.
Kemudian ada yang sifatnya paracrine stimulation. Jadi paracrine itu adalah ketika interferon itu yang diproduksi oleh sel ini yang di gambar kiri itu diterima oleh sel-sel yang ada di sekitarnya. Sel-sel yang ada di tetangganya yang belum mungkin bisa jadi belum terinfeksi virus. Ini yang disebut sebagai paracrine stimulation. Nah, kalau sudah ditangkap oleh reseptor interferon itu terus ngapain? Jadi interferon itu bukan tentaranya, tetapi interferon itu masih akan merintah lagi. Ya, ketika nanti interferon itu ditangkap oleh sel, maka sel itu akan memproduksi ya protein-protein yang memang produksinya itu diatur oleh interferon. Itu yang disebut sebagai interferon stimulated genes, ya, gen-gen yang ekspresinya itu diinduksi oleh keberadaan interferon. Dan ini jumlahnya bisa ratusan atau mungkin sudah ribuan sekarang. Jadi interferon itu bukan sebagai istilahnya yang berhadapan langsung dengan virus, itu bukan. Tetapi interferon itu akan memerintah gen lain yang memproduksi protein, yang protein inilah yang nanti akan fight against virus. Seperti itu. Nah, dari ratusan IC yang ada, ya, itu misalnya di sini saya contohkan 3, ada MXA, OAS1, PKR. Apa sih yang misalkan apa sih yang diperbuat oleh MXA, protein MXA. Jadi ketika dia sudah terproduksi, MXA itu akan di dalam sitoplasma tadi kan ada proses assembly, ya. Virus itu dipack, ya, di package, ya, antara viral particle dengan material genetiknya untuk menjadi viral komponen yang utuh. Nah, itu sama MXA itu nanti di trap, ya, di trapping, ya. Sehingga sehingga viral komponen yang matur ini tidak bisa rilis keluar dari dalam sel. Jadi istilahnya ya kalau nelayan itu nangkap ikan tuh pakai apa? Pakai jaring, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia tidak bisa rilis. Jadi ketika proses yang dicegah oleh MXA ini adalah di sini. Dia tidak bisa rilis. Ya lama-lama kalau dia rilis, nggak bisa rilis kan udah nggak bisa menginfeksi sel-sel yang lain, sehingga infeksi itu akan terlokalisir. Nah, contoh yang lain adalah OAS1. OAS1 fungsinya adalah dia akan memotong-motong material genetik dari virus RNA, dari viral RNA. Ya, ini adalah khusus spesifik untuk RNA virus. Itu OAS1. Pekerjaannya semacam itu. Jadi kita bisa bayangkan di sini, ya, kalau misalnya di sini ada sintesis banyak sekali viral RNA, maka ini akan dipotong oleh OAS1. Sehingga tidak ada material genetik berupa RNA yang sifatnya utuh. Nah, itu sehingga itu akan mengganggu proses maturasi dari viral particle yang menginfeksi sel host. Nah, itu salah 2 contoh, ya, bagaimanakah protein-protein yang diinduksi oleh interferon itu bekerja, ya, sehingga dia itu bisa memblok, ya, infeksi virus ketika infeksi virus itu sudah masuk ke dalam sel. Nah, oleh karena itu, karena interferon itu sangat bermanfaat sekali, ya, untuk infeksi virus, maka di dalam klinik, ya, itu banyak sekali dipakai untuk terapi. Salah satunya adalah terapi untuk infeksi virus kronis hepatitis C. Ini kok jadinya yang minum cuma saya, ya? Padahal saya sudah mempersilahkan kalian mau makan minum, nggak apa-apa. Nah, saya itu kalau ngomong nggak kuat, mesti kering gitu. Nah, mulai dari tahun 89 itu, ya, interferon alfa kemudian dikombinasi, akhirnya setelah 10 tahun dikombinasi dengan ribavirin, ya, kemudian dikombinasi lagi dengan PEG interferon alfa. Jadi kalau interferon alfa saja, ya,
itu half time-nya di dalam tubuh manusia itu singkat, sehingga pasien itu harus diinjeksi bolak-balik. Karena apa? Karena dia cepat sekali di metabolisme. Nah, supaya pasien itu nyaman, disuntik cuma sekali atau 2 kali sehari, tapi bertahan lama, itu di attach dengan yang disebut sebagai pegylated, ya, ditambahi dengan gugus tertentu, sehingga half time-nya di dalam tubuh manusia itu lebih lama, sehingga pasien itu nggak perlu di bolak-balik disuntik. Nah, kemudian ya setelah ada kombinasi pegylated interferon alfa dengan ribavirin ini dari 2001 sampai 2011. Nah, kemudian ditambah lagi dengan direct acting antiviral, yang itu telaprevir, boceprevir. Itu meningkatkan yang menunjukkan angka kesembuhan yang jauh lebih tinggi. Nah, cuma masalahnya terapi dengan interferon itu side effect-nya banyak. Nah, efek sampingnya itu banyak. Ya, yang paling parah itu adalah depresi. Sehingga orang-orang yang terinfeksi hepatitis C kronis, kemudian diterapi dengan interferon, kemudian muncul gejala-gejala depresi, itu harus dikonsulkan ke psikiater. Kalau di negara-negara barat itu banyak orang-orang depresi. Kalau orang barat depresi itu salah satu solusinya adalah suicide. Itu ini ya, gampang sekali, terutama di winter. Makanya dulu saya pas sekolah di Belanda itu kalau udah di winter ya udah banyak orang-orang committed untuk suicide, karena winter tuh depresif, ya, nggak ada matahari, dingin, ya, hidup sendiri, ya udah. Nah, kalau itu respon yang pertama ya untuk innate. Respon yang kedua itu adalah NK cell tadi, ya, kalau di sini dari sisi timeline, ya, itu produksi interferon itu lebih cepat, ya, kemudian diikuti dengan respon dari sel NK. Jadi sel NK cell, natural killer cells, ya, itu salah satu fungsinya adalah dia mengenali sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Ya, makanya dia akan kemudian membunuh virus tersebut, membunuh sel-sel yang terinfeksi oleh virus tersebut. Jadi bisa dibayangin, Dek, ketika sel tubuh kita itu sudah terinfeksi virus, untuk bunuh virusnya itu harus mengorbankan sel hostnya juga, ya. Jadi kalau misalkan ya ada invasi penjajah masuk ke Jogja, dia sembunyi di keraton, maka untuk membunuh penjajahnya itu bukan hanya orangnya yang dibunuh, tapi keratonnya juga harus dibom, gitu ya. Tapi harus spesifik. Ya, keratonnya boleh dibom, tapi Malioboro-nya tetap aman, kira-kira kayak itu. Ya, itu salah satu fungsi spesifitas sistem imunitas. Ada 2 sel tetanggaan, satu terinfeksi virus, yang satu belum. Itu sel imunitas tubuh kita hanya spesifik killing untuk virus infected cells-nya. Itu adalah fungsi spesifitas. Ya. Baik itu innate, ya, baik itu yang diperantarai oleh natural killer cell atau nanti saat di sistem adaptif. Jadi bukan langsung dihabisi semua, karena itu nanti host damage-nya terlalu besar, ya. Kecuali dalam proses respon inflamasi yang sifatnya masif atau kronis, nah itu mau nggak mau banyak sekali sel-sel yang harusnya sehat itu ikut menjadi korban. Itulah saat kita ada proses peradangan, ya, kayak gitu. Nah, ini adalah bagaimana NK sel itu spesifik, ya, untuk menghabisi sel-sel yang terinfeksi virus, ya. Ada produksi dari interferon gamma, ini adalah salah satu tipe dari interferon. Kemudian ada ADCC,
bukan AADC ya, beda ya. Kalau AADC nama sinetron, ini adalah ADCC, Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity. Nanti saya jelasin. Kemudian ada lytic granule secretion dan death receptor mediated killing. Ya, jadi ini ya kalau ada di sini adalah salah satu contohnya adalah Fas ligand ketika bertemu dengan reseptornya yaitu Fas, ya, maka dia nanti akan kemudian mengaktifasi proses apoptosis. Nah, ini adalah proses bagaimanakah proses ADCC. Jadi ini salah satu fungsi antibodi. Ya, antibodi bisa mengikat viral komponen yang ada di dalam, yang diekspresikan secara di luar sel. Ya. Ya. Kemudian NK sel itu nanti dia akan mengenali komponen dari antibodi tersebut. Nah, setelah NK sel tadi mengenali komponen dari antibodi, maka dia akan teraktivasi. Teraktivasinya adalah dia akan menghasilkan ya enzim-enzim yang itu bisa berfungsi untuk membunuh virus sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Jadi entah itu perforin, ya, granzyme atau granulisin. Jadi ini adalah 3 senjatanya NK sel, 3 ini, perforin, granzyme, granulisin. Ini kalau tersekresi keluar dari dalam sel, maka dia akan menginduksi apoptosis. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, untuk yang tadi yang innate selesai ya. Kemudian yang adaptif ya, itu adalah yang adaptive immunity ya, itu adalah protein spike ya. Ini adalah salah satu contohnya adalah SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Salah satu protein yang berfungsi untuk attachment itu adalah protein S di sini, dan akan ditangkap oleh ACE2 reseptor. Nah, ketika ada proses semacam ini ya, ketika S proteinnya itu di-attach oleh antibodi ya, ditangkap oleh antibodi, maka proses attachment-nya itu akan terblok. Maka ini yang disebut sebagai neutralizing antibody, antibodi netralisasi. Mengapa? Karena dia bisa menetralisir virus dan mencegah attachment dari virus itu ke dalam sel host. Karena tidak semua antibodi itu bisa berfungsi sebagai neutralizing antibody. Nah, ini adalah respon dari sel T. Respon dari sel T, ya. Tadi saya sampaikan bahwa sel T itu butuh teraktivasi, ya. Sebutkan di sini ada naif, ya. Teraktivasi, kemudian proliferasi. Proliferasi menjadi banyak sekali klon yang sama, yang spesifik untuk antigen tersebut. Ya. Kemudian setelah dia teraktivasi, maka dia baru memiliki kemampuan untuk efektor respons. Ya. Jadi setelah dia teraktivasi, baru dia bisa memproduksi sitokin, bisa interferon gamma, TNF alpha, interleukin 2, ya, baru bisa memproduksi perforin, granzyme, ya. Jadi itu yang disebut sebagai kita butuh proses aktivasi. Makanya respon adaptif itu butuh waktu yang agak lama. Mengapa? Karena saat dia masih statusnya naif T cells itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Proliferasi nggak bisa, produksi sitokin nggak bisa, kemampuan membunuh juga nggak ada. Itu namanya naif. Nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya dalam proses aktivasi, ya, itu setelah mengalami proses aktivasi, baru dia memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Makanya di sini saya gambarkan ya, proliferasinya itu ada bayangan sel yang lain, ya, kemudian menghasilkan interferon gamma dan lain-lain. Nah, ketika virusnya sudah tereliminasi, ya, maka tadi sel T yang teraktivasi tadi itu akan
berdiferensiasi lagi menjadi yang disebut sebagai memory T cells. Sel memori yang karakteristiknya ini. Kalau kita sudah punya memori, kita nggak butuh waktu untuk kita tidak perlu aktivasi lagi. Dia udah siap untuk menghadapi infeksi berikutnya. Nah, cuma masalahnya adalah ketika infeksi itu kronis. Infeksi itu kronis, dia udah teraktivasi, ya, tetapi virusnya nggak bisa tereliminasi dari dalam tubuh. Contoh infeksi yang sifatnya kronis adalah hepatitis B, hepatitis C, HIV. Kalau bakteri itu bisa tuberkulosis, macam-macam. Ya. Pernah nggak berpikir, kok bisa ada infeksi kronis? Padahal kan tubuh kita punya sistem imunitas. Ya kan? Kita punya innate immunity, kita punya adaptive. Kok bisa tubuh kita itu ada banyak virus di dalam tubuh dan kita tenang-tenang aja. Ya, karena apa? Karena pada saat antigen itu tidak pernah tereliminasi, lama-lama respon imunitas kita itu kecapean istilahnya. Itu yang disebut sebagai exhausted T cells. Dan lama-lama dia akan mati. Jadi kita bayangin kalau sel T tadi, ketika dia teraktivasi itu kan dia bisa menghasilkan sitokin, dia bisa proliferasi. Dia terus-terusan nyerang ya. Dalam pertempuran itu kita terus-terusan nembak, ngebom, dan seterusnya. Kan itu ada limit. Akan ada saatnya itu ada limit. Nggak mungkin orang itu kerja terus-terusan, nggak capek. Ya, kira-kira exhausted T cells kurang lebih semacam itu. Ya. Lama-lama ketika dia melihat antigen terus-menerus, ya mati. Gitu. Ya, itu yang disebut sebagai exhausted T cells. Ya. Lama-lama kemampuan efektor dari sel T itu berkurang dan udah bisa jadi sel T yang spesifik untuk antigen tersebut itu akhirnya menjadi tereliminasi melalui proses apoptosis. Ya, itu part pertama untuk virus. Ada pertanyaan? Kayaknya Dok. Ya. Selamat pagi. Saya mau bertanya mengenai tadi yang membahas mengenai vaksinasi. Yang pertama, apakah vaksinasi di era pandemi seperti ini, di mana virusnya masih mengalami mutasi, bahkan terakhir ada yang mengatakan bahwa mutasi virus ini sudah 4.000 kali, apakah itu bisa efektif? Satu, yang kedua, kenapa ini dipertanyakan? Karena kemarin kita sempat outbreak karena ada serangan Delta. Ya, kita tahu kan Delta datangnya dari India. Sedangkan vaksin yang dibuat hari ini itu kan virusnya itu dapatnya dari Cina gitu. Itu bagaimana ya? Jadi saya menjelaskannya prosesnya di sini. Mutasi yang pada COVID yang dikhawatirkan itu adalah pada S protein di sini. Yang itu akan berikatan dengan reseptornya yang tadi disebut sebagai ACE2. Mungkin gambarnya di sini lebih jelas. Ya. Ini kan S proteinnya, kemudian di sini adalah ACE2 reseptornya. Ya. Nah, mutasi pada spike. Mutasi pada spike protein, kita bisa bayangin, kalau mutasinya itu sangat masif, struktur proteinnya banyak berubah, maka bisa jadi dia tidak bisa lagi mengenali ACE2. Paham nggak logikanya? Ya nggak? Kok ini banyak yang geleng-geleng ya? Paham, Gimana? Ya, Pak, ya. Ya, jadi bayanginnya ini adalah apa ya? Ini yang saya genggam ini adalah spike-nya, yang ini adalah ACE2. Ya, ini proses yang normal dia bisa nempel kayak gini. Ya. Kalau mutasinya itu terlalu masif, ya, harusnya kan bisa nih kenali. Kalau mutasinya masih jadi kayak gini, malah nggak bisa nempel kan? Ya nggak? Jadi virus itu ketika dia mutasi, itu harus ada faktor fitness yang harus dia perhatikan. Apa? Bahwa mutasi itu tidak bisa sangat masif. Nggak bisa.
Kalau perubahannya itu 100% berubah, itu malah nggak bisa attach ke sel hostnya. Itu malah merugikan virus itu sendiri. Dan mutasi yang semacam ini disebut sebagai mutasi yang lethal atau deleterious. Mutasi yang merugikan virus. Itu akan terseleksi oleh proses evolusi. Nggak mungkin ada. Kita nggak mungkin terdeteksi virus kayak gitu. Dia mesti mati, karena dia nggak bisa lagi infeksi sel host. Ya kan? Nah, sehingga ketika dia itu mutasi, maka mutasinya itu bisa jadi minimalis. Ya, minimalis itu nggak terlalu banyak perubahannya, tapi bisa jadi dia nempelnya lebih kuat. Yang tadi nempelnya mungkin seperti ini ya, sekarang nempelnya jadi lebih kuat. Tetapi kan perubahan ini tidak sangat drastis sekali. Artinya apa? Artinya antibodi original terhadap virus yang sebelum mutasi itu akan masih bisa mengenali varian yang ada. Ngerti logikanya? Ya. Itu mengapa vaksin-vaksin semua vaksin yang ada sekarang itu konstruknya itu adalah berasal dari original dari Wuhan. Dari Wuhan, isolat pertama yang dari Wuhan. Tetapi banyak sekali data-data efikasi yang menunjukkan bahwa vaksin-vaksin yang sekarang itu tetap efektif terhadap Delta varian. Mengapa kayak gitu? Ya karena Delta varian itu nggak bisa, mutasinya itu sangat masif. Kalau masif nggak akan terdeteksi sampai sekarang, dia udah akan mati sejak dulu. Ngerti ya logikanya? Yang menjadi masalah adalah ya, ketika mutasi itu dia misalnya jadi proteinnya jadi gini, ya, Nggak ketangkap ya? Nggak ketangkap. Tapi ternyata setelah gini itu dia bisa memakai reseptor yang lain yang bukan ACE2. Jadi misalkan di sel itu punya reseptor lain yang bentuknya kayak gini. Ini malah bisa tes. Itu yang namanya alternatif attachment. Jadi setelah dia mutasi jadi seperti ini, dia kan nggak bisa pakai yang ACE2. Nah, dia mau pakai protein lain, itu yang berbahaya. Kalau seperti itu jadinya pandemi lagi. Itu yang kita tidak harapkan. Jadi dia setelah mutasi bisa jadi spike-nya berubah seperti ini, dia nggak lagi pakai ACE2, enggak. Tapi mungkin ada protein lain di membran selnya yang itu cocok dengan hasil mutasi ini, dia bisa masuk ke situ. Itu yang kita sangat takutkan. Kalau dia punya sampai semacam itu, tapi semoga nggak terjadi. Tapi itu sangat jarang. Dia memiliki alternatif reseptor. Kebayang ya? Terima kasih, Dok. Jadi dokter, ya, terkait vaksinasi dan untuk nakes ya, juga suaranya kurang jelas ya di saya. Oh, kurang jelas ya? Iya. Vaksinasi tahap 3 dokter ya, untuk tenaga kesehatan, mekanisme kerjanya seperti apa ya dokter ya? Terima kasih. Ya, jadi yang prinsipnya imunologi itu adalah ketika kita punya memori sel, itu semakin sering melihat antigennya, itu responnya akan semakin bagus. Istilahnya tentara itu kalau sudah lulus, kalau sering perang, itu akan lebih profesional dibandingkan dengan setelah lulus itu nggak pernah ada perang, tidur-tiduran di mes. Kira-kira seperti itu. Nah, sistem memori kita itu juga semacam itu. Ya, ketika sering terencounter dengan antigen, dia akan sering terlatih ya, istilahnya, sehingga responnya akan semakin bagus. Nah, makanya dalam imunologi itu kalau sebetulnya semakin sering kita di booster itu malah semakin bagus. Vaksin apa? Nah, cuma masalahnya kan nggak mungkin kita kayak gitu, bikin program kayak gitu, ngabis-ngabisin duit, ya kan? Nah, makanya sebentar. Nah, itu prinsipnya ketika di booster yang ketiga ya itu sama sifatnya, tetapi kalau Moderna itu yang di booster hanya S proteinnya. Jadi teman-teman yang sudah Sinovac itu kan inactivated vaccine. Respon imunnya terhadap semua komponen dari virusnya, baik dari protein spike, baik dari material genetiknya dan lain-lain. Tetapi kalau Moderna itu kan hanya spike-nya yang di booster.
Jadi nanti harapannya ketika di booster yang ketiga dengan Moderna itu respon memori terhadap yang spesifik terhadap S-nya saja yang booster. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi, kalau enggak kita break dulu 1 menit ya, saya perlu ke toilet. Silakan kalau saya stop. Ya. Kita break dulu 1 menit ya, saya perlu ke toilet sebentar, nanti kita mulai. Oke.
Sudah, kita mulai lagi. Yang sudah balik ya. Ya, bagian kedua dan ketiga mungkin saya agak cepat aja ya, karena ini udah jam 8:30. Jadi untuk against intracellular bakteria dan extracellular bakteria. Ya, jadi ini adalah struktur dari bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Yang membedakan adalah pada gram positif itu pada membran luarnya itu tersusun atas yang peptidoglikan yang sangat tebal. Ini kalau teman-teman biologi udah sangat hafal. Kayak gini, beda bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, ini adalah contoh-contoh bakteri intraseluler dan juga penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri-bakteri yang intraseluler tadi. Ya, ada Bordet pertussis, ada Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, dan lain-lain. Nah, sama seperti tadi, bagaimana sih tubuh kita itu bisa merespons adanya infeksi bakteri yang intraseluler, baik ekstra maupun intraseluler. Kalau yang ekstraseluler, ya, itu adalah reseptornya itu ada di membran sel. Ya, itu ada, kita memiliki satu set, ya, beberapa set ya TLR reseptor. Bisa TLR1, 2, TLR26, TLR2, TLR4, TLR5. Jadi ini adalah reseptor-reseptor yang ada di permukaan sel untuk mengenali keberadaan. Ini teman-teman nggak perlu nulis kan sudah saya kasihkan ini PPT-nya. Kok saya lihat nulis tuh apa? Sudah dapat semua kan PPT-nya ya? Sudah dibagikan? Ya, ya. Nanti tinggal di review aja nanti. Nah, kalau misalkan dia di sitoplasmik, ya, bakteri-bakteri intraseluler yang sudah ada di sitoplasmik, maka kita juga punya sensor sendiri. Ya, ada NOD1, ada NOD2. NOD1 itu hanya mengenali gram negatif saja. Sedangkan NOD2 mengenali baik gram negatif maupun gram positif. Jadi ini adalah struktur dari peptidoglikan. Ya, peptidoglikan, ya, rantai tersusun atas beberapa asam amino dan gula, karbohidrat. Ya, jadi ini yang menyusun peptidoglikan ini yang dikenali. Ketika dia masuk, maka komponen peptidoglikan itu yang dikenali. Ya. Nah, ini juga ada beberapa elemen penting. Ya. Yang pertama adalah innate immunity. Ya. Ya. Innate immunity untuk intraseluler bakteria itu bisa makrofag, bisa NK, bisa neutrofil. Kemudian untuk adaptive immunity yang paling berperan itu adalah, ya, T helper, ya, T helper 1, T helper 17, dan CTL. Nanti ada kuliah sendiri bagaimana aktivasi dari sistem adaptif, ya. Sel T itu ada dua jenis, sel T CD4 dan sel T CD8. Ketika sel T CD4 teraktivasi, dia bisa menjadi beberapa subset sel. Bisa T helper 1, bisa T helper 2, bisa T regulatory T cells, bisa T helper 17, dan macam-macam. Itu teraktivasi. Nah, ada yang CD8 kalau teraktivasi jadinya CTL, cytotoxic CD8 T cells. Ini detailnya, tetapi mungkin saya skip aja, nanti bisa dibaca sendiri, ya. Yang ini, ya. Ya. Karena itu terlalu detail juga. Dan untuk pengenalan ini cukup sampai kita mengenal ada innate immunity, macrophages, NK cell, dan neutrophil. Jadi misalnya semacam ini. Ya. Contohnya, saya hanya mungkin akan bahas slide ini. Jadi misalnya kita memiliki respon pH 17, ya,
maka TS17 itu akan menghasilkan sitokin yang itu disebut sebagai interleukin 17. Makanya selnya disebut sebagai T helper 17. Ya, mengapa? Karena dia memproduksi sitokin EL17. Nah, ketika dia memproduksi interleukin 17, ya, dia nanti akan mengaktifasi neutrofil yang di dalamnya ini sudah memiliki bakteri-bakteri intraseluler yang difagosit. Untuk apa? Supaya neutrofil ini bisa efisien dalam melakukan fagositosis. Gimana caranya supaya efisien? Memproduksi ROI, reactive oxygen intermediate, dan NO, nitric oxide. Karena apa? Karena dengan keberadaan dua ini itu akan sangat efisien dalam melakukan fagositosis. Sama juga prinsipnya ketika mengaktifasi makrofag. Ya. Interleukin 17 ketika terproduksi akan ditangkap oleh makrofag, ya, kemudian menghasilkan ROI NO, nitric oxide, ya, dan menghasilkan sitokin-sitokin. Sehingga apa? Sehingga proses fagositosis yang ada di dalam makrofag itu menjadi lebih efisien. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini saya skip. Nah, masalahnya adalah ada beberapa patogen itu dia resisten. Itu mengapa kita memiliki infeksi yang sifatnya kronis. Nah, mengapa kok bisa kronis infeksinya? Karena kita itu bisa beberapa bakteri intraseluler itu ya dia bisa melakukan perlawanan balik terhadap respon imunitas tubuh kita. Ini salah satunya adalah pada proses infeksi karena Mycobacterium tuberculosis. Ya, pada infeksi Mycobacterium tuberculosis, itu meskipun makrofagnya sudah teraktivasi oleh T helper, di gambar ini adalah T helper 1, ya itu ternyata tetap saja resisten. Ya, sehingga salah satu caranya agar infeksi itu terlokalisir adalah membentuk yang disebut sebagai granuloma. Ya, jadi granuloma itu adalah ada banyak sekali makrofag yang kemudian fusi menjadi multinucleated giant cell, ya, jadi sel yang besar, multinukleus, kemudian disekelilingi oleh sel T untuk melokalisir adanya infeksi. Jadi sebetulnya tujuan dari granuloma ini adalah untuk melokalisir adanya infeksi TB di paru. Ya, cuma dengan adanya granuloma itu, fungsi dari parunya akan menjadi tidak berfungsi sebagaimana orang sehat. Ya, makanya bisa sesek, ya. Kemudian lama-lama progresif. Ya. Itu karena ada granuloma semacam ini. Ini juga saya lewatin. Terakhir adalah imun respon terhadap bakteri-bakteri ekstraseluler. Nah, tadi berbeda dengan bakteri-bakteri intraseluler yang dia itu ada di dalam sel, maka untuk bakteri-bakteri ekstraseluler itu dia itu hidup di area-area ekstrasel. Nah, bagaimana dia itu bisa menimbulkan penyakit? Kalau dia itu ekstrasel, ya, bakteri-bakteri ekstraseluler itu menimbulkan penyakit dengan memproduksi baik itu eksotoksin maupun endotoksin. Kalau eksotoksin adalah toxic protein yang disekresikan oleh ya, baik gram positif maupun gram negatif. Jadi dia secara aktif diproduksi dan kemudian disekresikan keluar sel. Nah, kemudian ada endotoksin. Ya, endotoksin ini adalah sebetulnya itu adalah komponen dari bakteri itu sendiri, ya, baik lipid maupun LPS yang ada di dinding sel dari bakteri gram negatif. Nah, karena namanya endotoksin itu tidak disekresikan, ya. Tetapi ya baru akan lepas ke dalam sirkulasi, misalkan darah menyebabkan sepsis misalnya, infeksi yang sifatnya parah, ya ketika dinding selnya itu ya bakteri ini rusak, kemudian dinding selnya itu lepas, damage.
Nah, ini adalah contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri ekstraseluler, ya, bisa Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Helicobacter, dan lain-lain. Dan ini adalah semua penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri intraseluler. Nah, gimana elemen kuncinya? Ya, elemen kunci untuk respon imunitas terhadap ya, bakteri ekstraseluler itu ada yang innate dan adaptif. Yang innate immunity itu misalkan adalah komplement, kemudian aktivasi dari fagosit. Ya, fagosit itu bisa neutrofil, bisa makrofag. Kemudian untuk yang adaptive immunity, ya, karena ekstrasel, maka antibodi masih berperan. Mengapa? Karena ekstrasel. Beda dengan yang tadi, ya, yang intraseluler bakteria, maka di sini komponen antibodinya menjadi tidak banyak, ya, memiliki peran di situ. Mengapa? Karena antibodi sangat sulit untuk mengakses intraseluler. Ya, jadi antibodi akan sangat optimal bekerja ketika bakteri itu masih berada di kawasan ekstraseluler. Ya, karena apa? Karena masih bisa dijangkau. Nah, ini juga saya sulit untuk menjelaskan sekarang, ya, karena nanti akan ada kuliah tersendiri, ya, untuk aktivasi dari sel B. Ya, jadi sel B itu akan teraktivasi, ya, itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah TI, Thymus Independent Antigen, dan yang kedua adalah Thymus Dependent Antigen. Saya tanya yang biologi tadi siapa ya? Saya kok lupa ya. Bisa jelaskan nggak Thymus Dependent dan Thymus Independent? Kalau di biologi masih ada imunologi yang detail kayaknya. Siapa ya tadi? Umar Jafrullah. Masih ingat nggak kuliah imunologi S1, aktivasi sel B, ada Thymus Dependent dan Thymus Independent Activation? Kalau sampai di sana saya belum memahami betul, karena imunologi yang pernah saya pelajari selama S1 pendidikan biologi itu hanya parsial aja, artinya tidak terlalu mendalam. Jadi saya belum mengetahui bagaimana mengaktifasi sel B itu dari Thymus Independent ataupun Thymus Independent. Itu, Dok. Oke. Siapa ya yang masih ingat? Siapa? Silakan langsung menjawab. Saya boleh coba, Dok? Ya, silakan. Kalau yang sel B yang independent sel T, intinya kalau saya sih ngasih ibaratnya sel B T angkot gitu, sedangkan sel T helper itu ya connect gitu. Jadi kalau misalkan si sel B yang independen, berarti dia nggak pakai connect gitu, sehingga dia bisa mengenali si antigen itu sendiri gitu. Sedangkan yang diaktifasi oleh sel T, dia butuh sel T helper gitu tuh, yang akan ngasih tahu, oh ini ada antigen baru loh gitu tuh. Itu sih, Dok. Ya, sebetulnya Thymus Independent itu adalah tempat untuk memproduksi sel T. Jadi Thymus Independent Activation untuk sel B itu artinya sel B itu ketika teraktivasi dia mengaktifkan sendiri tanpa ada butuh bantuan dari sel T. Itu namanya Thymus Independent Activation. Cuma kelemahannya aktivasinya menjadi kurang optimal. Sehingga di sini digambarkan itu yang terproduksi biasanya IgM saja. Berbeda dengan Thymus Dependent Antigen. Pada Thymus Dependent Antigen, aktivasi dari sel B itu dibantu oleh T helper. Kalau konsep imunologi zaman dulu, ya, itu yang membantu adalah T helper 2, TS2 response. Tetapi kalau dengan banyaknya penelitian yang ada, ya, baru kita tahu belakangan ini bahwa subset T helper yang membantu aktivasi sel B itu bukan T helper 2 yang berperan utama, tetapi adalah T follicular helper cells atau disingkat sebagai TFH. Itu nanti akan ada kuliah itu, ya, karena di sini hanya sifatnya pengenalan. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Sel B itu juga bisa naif, ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya, sehingga dia butuh aktivasi. Nah, cuma aktivasi sel B itu ada yang
thymus independent, ada yang thymus dependent. Nah, ini adalah contohnya. Ya, ada yang ketika diinfeksi oleh bakteri ekstraseluler, maka aktivasinya bisa thymus independent antigen, bisa thymus dependent antigen. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti detailnya akan ada di kuliah imunologi selanjutnya. Nah, karena dia masih ekstraseluler, maka bakteri yang antibodi yang terhasilkan itu bisa bersifat sebagai antibodi netralisasi atau neutralizing antibody di sini. Ya. Maka dia bisa ngeblok ya, attachment dari bakteri tersebut ke sel hostnya. Nah, kemungkinan lain adalah ketika antibodi itu sudah terkode oleh ketika bakteri itu sudah terkode oleh antibodi, maka itu akan dikenali oleh reseptor antibodi yang ada di makrofag. Jadi kadang ada pertanyaan, kalau bakteri sudah ditempel antibodi itu nasibnya apa? Nasibnya adalah dia nanti akan difagosit. Mengapa kok difagosit? Karena makrofag itu punya reseptor untuk antibodi. Ya. Ya, itu yang efektor respons dari antibodi. Ya. Maka dia nanti akan difagosit. Kalaupun itu adalah proses yang kedua ya. Kalau misalnya bakteri tersebut menghasilkan toksin, maka antibodi akan berperan untuk menetralisir toksin tersebut. Ya, jadi bakteri-bakteri yang tadi menghasilkan toksin, ya, misalnya antrak, kemudian tetanus, ya, dan lain-lain, ya, maka toksinnya tersebut itu akan dinetralisir ya oleh antibodi. Nah, ini juga yang ya misalnya teman-teman pernah mengalami kecelakaan kemudian disuntik ATS, ada yang pernah pengalaman seperti itu, anti tetanus serum. Saya sendiri pernah itu dulu nyium aspal, robek, luka kotor, kemudian disuntik ATS. Nah, ATS itu adalah salah satu fungsinya adalah untuk antitoksin. Ya, jangan sampai toksin-toksin tetanus itu tidak ternetralisir, karena kalau sampai masuk ke dalam sel maka jadi tetanus. Sudah pernah lihat pasien tetanus? Belum ya? Ya, nanti kaku seluruh tubuh. Nah, setelah itu adalah kemudian ada aktivasi komplement ya. Nanti juga akan ada kuliah tersendiri tentang bagaimanakah aktivasi komplement. Ini sangat panjang untuk dijelaskan di kesempatan sekarang. Ya, mungkin itu slide yang terakhir. Jadi ini bagaimanakah respon tubuh kita terhadap virus, kemudian patogen intrasel dan juga patogen ekstraseluler. Jadi sebetulnya ya untuk kuliah ini itu kalian paling tidak basicnya itu harus tahu dulu komponen ini adaptif, kemudian bagaimanakah adaptif itu teraktivasi, kemudian berespon, kurang lebih seperti itu. Jadi ini hanya kuliah yang sifatnya sangat umum sebagai trigger bagi kalian. Oh, kurang lebih nanti kalau belajar imunologi semacam itu. Ya. Dokter izin bertanya. Ya, silakan. Karena saya ini mengalami defisiensi wawasan imunologi gitu ya, jadi saya banyak tanya juga gitu mengenai sel yang T itu ya, sel T helper sama yang sitotoksin di CD4 sama CD8 itu, menurut literasi yang saya temukan, jadi itu ada hubungannya dengan yang namanya human leukocyte antigen atau MHC ya. MHC itu major histocompatibility complex, itu seperti itu. Nah, kaitan antara itu bagaimana gitu hubungannya. Kemudian yang kedua ini gimana lain kaitannya antara MHC dengan CD4 dan CD8 kan MHC itu ada dua ya kalau nggak salah, ada yang satu, ada HLA1, ada yang kedua. Terus yang kedua mungkin agak lain pertanyaannya. Jadi bisa ular kobra itu kan menghasilkan neurotoksin gitu ya, Dok.
Nah, katanya itu bisa ular kobra itu dapat membunuh orang dalam waktu sekian jam atau bahkan menit gitu. Nah, yang terjadi ketika ular kobra itu mengeluarkan toksinnya ke tubuh, apakah si tubuh ini antitoksinnya itu sudah tidak mencukupi atau sebenarnya apa yang terjadi itu? Terima kasih. Ya, tadi yang ditanyakan sudah terlihat ya, saya share screen untuk ini sebenarnya bukan kuliah hari ini sih. Jadi kita punya CD4, CD8. Nah, sel T itu punya TCR, T cell receptor di sini, yang TCR di sini, yang mengenali antigen peptidnya. Nah, cuma T cell receptor itu tidak bisa mengenali antigen itu tok, tetapi dia harus dipresentasikan, dia harus terikat oleh MHC. Ya, itu bedanya dengan sel B. Jadi kalau sel B itu mengenali antigen saja itu bisa. Tetapi kalau sel T itu antigennya itu harus dalam berupa kompleks dengan MHC. Ya, jadi kalau dia hanya mengenal antigen secara langsung, ya itu nggak bisa. Nah, itu yang khasnya sel T semacam itu. Nah, sel T itu baru bisa mengenali antigen ketika antigennya ini diikat oleh MHC jenis tertentu. Kalau yang mengikat antigennya itu adalah MHC kelas 2, MHC kelas 2 ini hanya dikenali oleh CD4. Mengapa? Karena punya CD4 koreseptor. Sedangkan kalau MHC yang mempresentasikan antigen itu MHC kelas 1, dia dikenali oleh CD8. Itu nanti akan ada kuliah tersendiri ya tentang pengenalan antigen. Kemudian tadi tentang bisa ular, kita tidak memiliki antibodi yang spesifik untuk bisa ular. Ya. Makanya itu disebut sebagai imunisasinya pasif. Makanya bisa disuntik dengan ABU, anti bisa ular. Nah, itu tergantung dari timing antara kapan seseorang itu terkena gigitan dengan pemberiannya, itulah yang menentukan efektivitasnya. Kalau itu terlambat sekali, mungkin bisa jadi itu tidak banyak membantu. Jadi dalam terapi ini kita juga membutuhkan golden time period-nya. Kalau itu sudah sangat terlambat sekali dibawa ke rumah sakit, bisa jadi itu terlambat. Ya, sudah terlalu banyak yang kemudian toksin dari bisa ular tadi yang kemudian sudah masuk ke dalam sel, bekerja, ya pemberian anti bisa ular menjadi kurang bermanfaat. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup menjawab? Izin bertanya, dokter? Ya, silakan. Iya kan, sekarang kan pandemi COVID-19 ya dok. Itu kan kemarin saya dengar ada tentang badai sitokin. Nah, sebenarnya badai sitokin itu apa dok? Terima kasih. Ya, jadi gini, ketika tubuh kita itu terinfeksi oleh virus, ya, maka sitokin itu adalah salah satu mekanisme pertahanan untuk dalam proses inflamasi atau peradangan. Ya. Dalam kondisi normal, sitokin dalam level yang minimal, misalnya levelnya 10 gitu ya, itu sudah cukup untuk menghabisi virusnya. Nah, sehingga apa? Sehingga proses inflamasinya itu berhenti. Nah, dalam kondisi tertentu, baik itu orang-orang yang misalnya mengalami komorbid atau orang-orang dengan faktor resiko yang lain, ya, sitokin yang ada initial responnya itu nggak cukup untuk mengeliminasi virus. Sehingga apa? Sehingga sistem tubuh kita berespon dengan cara memanggil lebih banyak lagi sitokin. Ya, jadi kalau misalnya dalam gambaran normalnya ada musuh di perbatasan, kirim 10 tentara, kalau musuhnya itu bisa dihabisi dengan 10, ngapain kita harus ngirim pasukan 1 batalion? Kan nggak perlu. Tapi bisa jadi ketika kita ngirim 10 tentara itu, ternyata musuh kita lebih kuat dari itu. Sehingga apa responnya? Responnya kita kirim pasukan lebih banyak lagi. Ya kan? Nah, ketika kita mengirim pasukan lebih banyak lagi, namanya tembak-tembakan, bom dan lain-lain, itu kan mesti ada kerusakan yang timbul. Ya. Nggak mungkin cuma nembak itu kan nggak selalu targeted kepada orang musuhnya kan. Selalu ada collateral damage, entah itu pohon ikut kebakar, entah itu rumah ikut hancur,
Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika tubuh kita berespon dengan memproduksi lebih banyak sitokin, itu harapannya ya kamu bisa eliminasi virus ini, tetapi ada cost yang harus dibayar. Yaitu apa? Kerusakan jaringannya menjadi juga lebih hebat. Nah, itu yang sebetulnya mengapa badai sitokin itu terjadi, kurang lebih analoginya seperti itu. Itu proses analogi ya. Ya, kalau proses detailnya ya, dari sisi innate immunity, sitokin itu banyak diproduksi oleh innate cells. Ketika innate cells memproduksi, kemudian ada sel B yang teraktivasi, ya antibodi terproduksi. Harusnya antibodi itu sudah ketika terproduksi itu virusnya sudah tinggal dikit, jadi dia tinggal ngabisi sisa-sisanya aja. Tetapi ketika ada antibodi datang, loh kok virusnya masih banyak, ini kalian ngapain sih tadi, innate cells kerja atau enggak? Ketika antibodi datang, virus masih banyak, antibodi berespon dengan memanggil lebih banyak sitokin lagi. Itulah mengapa terjadi badai sitokin pada pasien-pasien COVID tertentu. Kurang lebih prosesnya semacam itu. Nah, jadi untuk mengatasi badai sitokin itu gimana ya, Dok? Terapinya? Ya, kalau untuk terapi mengatasi badai sitokin itu satu, bisa kita lumpuhkan sistem imunnya secara umum, makanya pemberian imunosupresan. Ya, beberapa kortikosteroid misalkan yang kemarin sempat ngeterindikasi Dexa atau yang lain. Kemudian yang kedua, spesifik untuk sitokin tertentu yang paling signifikan. Makanya ada terapi untuk interleukin 6 blocker. Ya, interleukin 6 blocker. Kenapa? Karena dinilai dari berbagai macam jenis sitokin itu yang paling signifikan adalah interleukin 6. Jadi diblok interleukinnya. Ya, ada pertanyaan lain? Dok, Ya, silakan. maaf, saya nanya lagi. Apa namanya? Kan tadi sudah membahas tentang NK ya, natural killer ya. Apa namanya? Job desk atau mekanisme yang membedakan NK dengan sel sitotoksik apa ya? Jadi mekanismenya adalah NK itu tidak butuh aktivasi, sedangkan sel T butuh aktivasi. Tetapi the way dia membunuh sel yang terinfeksi itu kurang lebih sama dari sisi produksi sitokin dan granulnya. Cuma nanti di dalam imunologi itu yang rumit adalah gimana sel NK itu spesifik. Kok dia bisa mengenali sel yang terinfeksi dan dia tidak berespon terhadap sel-sel sehat. Nah itu agak rumit, nanti bisa baca-baca tentang sel NK secara detail ya. Bagaimana sel NK itu mengenali sel-sel yang terinfeksi. Berarti NK pun sifatnya spesifik gitu, Dok? Kenapa? Ya, spesifik dalam arti spesifik, tetapi spesifitasnya itu tidak seperti sel T. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Gimana kesannya imunologi 1,5 jam ini? Rumit? Menyenangkan atau apa? Ya. Saran saya nanti sambil nunggu perkuliahan imunologi baca-baca secara umum dulu ya, supaya nanti ketika kuliah imunologi itu kalian nggak ngeblank sekali. Pengalaman saya tahun kemarin ngajar ya itu ya apa ya, karena langsung belajar molekuler, seluler gitu ya, jadi teman-teman yang backgroundnya nggak terlalu baik keteteran akhirnya. Gitu. Jadi saran saya mumpung ini masih di awal semester, kalian mulai baca-baca ya, entah itu kalau belajar imunologi itu nggak usah baca textbook, tapi nggak usah dibaca apa tulisannya, lihat aja gambarnya. Lihat gambarnya, baca keterangan gambarnya, itu lebih dari cukup. Cari buku imunologi yang bagus ya, bisa Janeway, bisa Abbas, atau yang lain. Jadi kalian paling nggak punya gambaran yang sifatnya general. Dokter, izin tanya lagi? Ya, silakan. Kalau lupus itu gimana ya, Dok?
Ya, lupus itu autoimmune disease. Ya, tadi saya bilang tubuh kita berespon terhadap virus itu salah satunya adalah mengenali RNA dan DNA. Ya kan? Nah, ketika RNA dan DNA itu yang dikenali adalah justru kita sendiri, itulah salah satu faktor resiko munculnya lupus. Ya, jadi salah satu faktor resikonya itu adalah penyakit autoimun. Jadi sistem imunitas itu adalah bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi dia bermanfaat untuk melawan virus, bakteri. Tapi di sisi lain, kalau sampai regulasinya itu nggak beraturan, dia nanti malah bisa menyerang tubuh sel host itu sendiri. Makanya ada penyakit autoimmune disease, autoimmune sistem tubuh kita itu menyerang sistem imunitas kita itu menyerang tubuh kita sendiri. Ya makanya ada penyakit lupus sistemik, lupus erythematosus, ada rheumatoid arthritis, ada penyakit autoimun yang lain. Diabetes tipe 1 itu kan juga sistem imunitas menyerang pankreas, sel beta pankreas menghasil insulin, ya, jadi rusak, dan lain-lain. Itu nanti juga akan ada kuliah tersendiri ya terkait dengan autoimmune disease. Dokter, izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Ya. Saya ingin bertanya tentang hipersensitivitas imun, dokter. Ya. Itu gimana ya mekanismenya, dokter? Karena kebetulan saya tuh waktu pernah periksa di dokter, dokternya bilang saya tuh hipersensitivitas. Jadi debu sedikit atau udara dingin langsung bersin-bersin, tapi nggak sampai asma, dokter. Itu gimana ya mekanismenya, ya, dokter? Ya. Jadi ada environmental exposure, entah itu debu, entah itu serbuk bunga tertentu yang normally itu harusnya tubuh kita tidak berespon terhadap itu. Tetapi ada beberapa orang dengan predileksi tertentu, itu ada secara genetik dia akan mengalami aktivasi dari imunoglobulin jenis E, imunoglobulin E yang berlebihan, mengaktifasi sel mast sel, muncullah reaksi alergi. Itu nanti juga akan lebih detail lagi, akan ada kuliah tersendiri juga tentang hipersensitivitas. Jadi tubuh sistem imunitas kita itu seharusnya tidak berespon terhadap debu dan makanan. Misalnya, ya kan? Kita makan telur itu kan protein bermanfaat untuk tubuh kita. Seharusnya tubuh kita tidak berespon terhadap itu. Tetapi ada orang dengan faktor genetik tertentu itu makan telur itu jatuhnya alergi. Kemudian alergi telur kan jadinya gatal, bengkak, muncul bentol-bentol seluruh tubuh, ya kan? Padahal itu harusnya sistem imunitas kita itu mentolerir itu. Ya bayangin aja kalau ada semua protein makanan sistem imunitas kita kerja, setiap kali habis makan bentol dulu, nanti 2 jam baru nggak bentol, nanti makan siang nanti bentol lagi, habis makan protein habis itu nggak bentol ya. Kalau kayak gitu ya repot juga hidup kita. Ya. Makanya sistem imunitas kita itu harusnya bisa mentolerir yang foreign antigen tetapi yang harmless, yang nggak berbahaya. Itu bisa membedakan. Dalam orang normal makan udang, makan telur, makan lain-lain itu enak-enak aja. Tapi ada orang dengan kondisi tertentu, ya itu justru tubuh kita, sistem imunitasnya itu tidak bisa membedakan antara antigen yang berbahaya, yang patogenik, dengan antigen yang harmless, yang tidak berbahaya. Harusnya kan protein makanan itu kan nggak berbahaya, ngapain tubuh kita berespon? Nah, kemudian muncul reaksi hipersensitivitas yang mostly diperantari oleh sel mast cell dan IgE. Seperti itu kurang lebihnya. Iya, terima kasih, dokter. Ya. Kalau mekanisme yang detailnya itu nanti akan ada kuliah tersendiri ya. Jadi saya di sini hanya banyak ngasih analogi-analogi dulu ya, karena untuk ngasih gambaran sistem imunitas kita itu seperti itu. Karena kalau langsung ke mekanisme molekuler itu itu udah 10 seri kuliah sendiri deh biasanya. Sebelum UTS itu ada sekitar 5 atau 6, nanti pasca UTS juga ada 5 kuliahan, sekitar 10 in total. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya, karena saya juga habis ini ngajar S1, makanya tadi saya minta maju ya, supaya saya juga ada jeda untuk ngajar adik-adik S1. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lanjutan, di akhir PPT saya itu selalu saya nyantumkan email.
Jadi silakan kalian untuk email kalau misalkan ada pertanyaan atau sesuatu yang kalian perlu klarifikasi dari materi kuliah saya hari ini. Ya kalau tahun kemarin itu ada beberapa mahasiswa tuh yang rajin tanya via email, ya saya akan berusaha jawab ya ketika sudah ada waktu. Gitu ya. Oke, saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar dan selamat mengikuti aktivitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Halo. Untuk kuliah selanjutnya jam 10. Ini masih jam 9 lebih sedikit. Kalau ada yang mau isoma, ya isoma. Nyambil-nyambil dulu silahkan, bisa live. Mau istirahat dulu, tidur-tiduran, santai-santai dulu. Silahkan. Boleh ya Pak, tidur-tiduran dulu. Boleh, silahkan. Jam 10, oke, nanti sebelum jam 10 ya.